warahmatullahi wabarakatuh. Praja Muda Wirabakti menghayu bumi pratiwi. Salam Pramuka. Salam Allahu Akbar. Pramuka, Pramuka, Praja Muda Karana, UIN, UIN High Sumber Jos. Perkenalkan, nama saya Desi Asartri, perwakilan dari Reka Kesehatan dan SAR, ingin menunjukkan video tutor BPGD yang akan disampaikan oleh rekan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dan tujuan BPGD. BPGD merupakan pertolongan pertama gawat darurat yang mencakup serangkaian usaha-usaha pertama yang dapat dilakukan pada kondisi gawat darurat. Dalam rangkaian menyelamatkan korban dari kematian sebelum mendapatkan pertolongan yang lebih lanjut dari dokter atau petugas kesehatan lainnya. Tujuannya untuk menyelamatkan jiwa penderita pencegah cacat, memberikan rasa nyaman dan menunjang proses penyembuhan. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana teknik evakuasi dan apa saja urutannya. Sebelum itu, sebelum menginjak ke urutan evakuasi, yang saya jelaskan adalah evakuasi pengertiannya adalah suatu keadaan di mana kita harus memindahkan satu korban dari tempat yang membahayakan ke tempat yang lebih aman tanpa melakukan pertolongan pertama terlebih dahulu. Dengan itu korban dan penolong itu akan sama-sama merasa aman, mendapatkan keamanan dari berbagai situasi. Nah, contohnya seperti kita harus melakukan evakuasi darurat itu seperti jika terjadi peperangan, misalkan di situ tim medis atau tim penolong biasanya akan melakukan pemindahan atau evakuasi terlebih dahulu ke korban agar saat melakukan pertolongan pertama itu korban maupun penolong itu aman. Nah, urutan atau tahapan dari harus dilakukannya evakuasi yaitu yang pertama adalah perencanaan dan koordinasi. Nah, di perencanaan ini harus direncanakan di mana tempat untuk para pengungsi atau korban ini ditempatkan, lalu berapa jumlah korban yang harus dilakukan evakuasi, bagaimana keadaannya, dan harus digolongkan dulu. Biasanya ini didata oleh tim asesmen. Jadi pertama adalah setelah mendapatkan laporan dan harus berkoordinasi dulu kepada misalnya pemerintah desa atau beberapa pihak atau petugas yang berwenang di sana untuk membantu evakuasi. Selanjutnya setelah melakukan perencanaan dilakukanlah mekanisme evakuasi. Dibentuklah satu tim, kemudian kita berangkatkan di sana evakuasi dan melakukan evakuasi. Sekiranya korban mana yang harus dihitungkan itu sudah terdata dalam tim asesmen. Misalkan korban memiliki keluhan paling parah atau biasanya disebut dengan kode merah, itu adalah prioritas paling pertama. Oke, yang prioritas keduanya adalah yang berwarna kuning atau kode kuning. Itu biasanya korban yang lukanya bisa dibilang ringan, namun masih bisa berjalan dan bisa berkomunikasi dengan penolong atau memiliki riwayat yang tidak terlalu parah. Itu prioritas kedua. Yang kemudian yang terakhir adalah itu kode hijau. Kode hijau itu nanti adalah korban yang memiliki korban dengan luka ringan misalkan. Tuh. Setelah digolongkan seperti itu, tim evakuasi melakukan evakuasi. Nah, evakuasi sendiri bisa dilakukan secara berkelompok ataupun individu. Individu dalam artian seorang penolong harus melakukan evakuasi pada korban dengan sendiri.
sendiri, artinya bisa melakukan dengan beberapa metode seperti fireman carry ataupun dengan metode dipanggul seperti itu. Evakuasi itu selain bisa dilakukan tanpa menggunakan alat, juga bisa dilakukan dengan menggunakan alat seperti tandu. Itu biasanya terbentuk dalam satu regu itu biasa 4 orang itu atau 5 orang, tergantung situasi di lokasi. Oke, setelah itu tahapan yang penting adalah melakukan pemindahan ke korban kepada atau ke tempat yang lebih aman. Setelah ditandu di tempat yang sekiranya aman, dilakukanlah suatu rangkaian pengecekan deteksi dini pada korban. Sekiranya apa saja yang perlu ditangani, misalkan ada di stop dulu pendarahannya sambil menunggu transportasi ataupun ambulan untuk mengevakuasi. Yang terpenting dalam melakukan evakuasi adalah seorang penolong harus memastikan dirinya sendiri aman sebelum melakukan evakuasi atau menolong korban. Yang kedua, seorang penolong harus tetap dalam kondisi yang tenang walaupun situasi di sana sangat membahayakan ataupun sangat bisa membuat orang itu sangat panik. Itu kita sebagai penolong harus bisa mengatasi rasa kepanikan itu sendiri dan membuat si korban atau si penderita ini bisa merasa nyaman dan aman terhadap keberadaan kita. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi bidai. Bidai di sini merupakan salah satu alat P3K yang dibutuhkan saat pertolongan pertama pada korban patah tulang atau fraktur. Fungsi dari bidai tersebut adalah yaitu untuk melakukan penghindaran terhadap bagian tulang yang dimana sedang patah. Tujuan dari bidai di sini yaitu satu, untuk mengurangi rasa sakit yang diderita oleh korban. Yang kedua, melakukan percepatan terhadap proses penyembuhan yang ada. Yang ketiga, melakukan pengistirahatan terhadap tulang yang dimana sebelumnya terjadi patah. Yang keempat, melakukan penghindaran terhadap cacat yang dimana terjadi pada tubuh. Bidai di sini sangat berguna untuk pertolongan pertama yang dimana harus selalu dipelajari guna untuk membantu korban. Saya di sini sebagai penjelasan tentang tandu. Yang pertama yaitu pengertian tandu. Tandu adalah alat transportasi yang digunakan untuk memindahkan pasien yang membutuhkan perawatan medis atau pertolongan pertama yang membutuhkan tenaga manusia 2 atau lebih. Kedua yaitu cara yang harus dilakukan sebelum mengangkat pasien ke atas tandu. Yang pertama yaitu cek kondisi pernapasan. 1. Dengan cara mengecek nadi di tangan dan nadi di sebelah leher. Yang kedua, baringkan tubuh pasien dengan cara membaringkan dan tangan diluruskan dan kaki diberikan sebuah benda sehingga untuk mengangkat kedua kaki tersebut. Ketiga, yaitu coba bangunkan dengan cara menepuk-nepuk bahu. Yang kedua, mencubit pipi. Dan ketiga, memanggil-manggil namanya dengan keras. Keempat, biarkan pasien beristirahat. Ketika pasien sudah beristirahat tetapi masih belum sadar atau masih belum respon, sehingga kita harus cepat-cepat untuk mengangkat ke atas tandu untuk memberikan pertolongan pertama. Ketiga yaitu cara mengangkat ke tandu dan mengangkat tandu. Yang pertama yaitu pasien dengan keadaan berbaring, kita akan mengangkat dengan hitungan 1, 2, 3. Pasien diangkat, ditaruh di paha, kemudian dengan angkat hitungan ketiga kita mengangkatnya bersama-sama ke atas tandu. Selanjutnya yang keempat yaitu mengangkat tandu. Mengangkat tandu kita mengambil posisi memberikan aba-aba atau kuda-kuda kaki di kanan diangkat dan tangan kita memegang
pengait tandu tersebut dengan diangkat hitungan 1, 2, 3 agar sama rata untuk berjalannya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang P3K. P3K merupakan singkatan dari pertolongan pertama pada kecelakaan. Pengertian dari P3K sendiri yaitu upaya atau penanganan terhadap korban kecelakaan. Hal tersebut dilakukan agar mengurangi rasa takut dan gelisah serta mengurangi kecelakaan yang lebih besar. Adapun tujuan pertolongan pertama yaitu menyelamatkan nyawa atau mencegah kematian, dan kedua mencegah cacat yang lebih berat, dan ketiga menunjang penyembuhan. Selanjutnya yaitu tindakan-tindakan yang harus dilakukan dalam P3K. Yang pertama, panggil dokter secepat mungkin. Bila dokter tak segera datang, langsung antar korban segera ke rumah sakit. Kedua, hentikan pendarahan. Ketiga, mencegah dan mengatasi shock atau gangguan keadaan umum yang lainnya. Keempat, mencegah infeksi pada korban. Lalu ada prinsip-prinsip atau sikap saat melakukan usaha pertolongan pertama pada kecelakaan, yaitu yang pertama, 1. Sikap tenang dan tidak panik. Yang kedua, berikan pertolongan dengan cara yang cepat dan tepat. Yang ketiga, sebelum mengetahui berat ringannya cedera yang dialami, jangan cepat-cepat memindahkan atau menggeser korban. Keempat, jika ada luka, diusahakan agar tidak melihatkan kepada korban agar mereka tidak panik. Dan kelima, setelah mendapatkan pertolongan pertama, segera antarkan korban ke rumah sakit atau puskesmas terdekat. Selanjutnya yaitu obat-obat yang ada dalam P3K. Yang pertama, ada obat penghilang rasa sakit. Yang kedua, obat luka bakar. Yang ketiga, obat luka ringan. Yang keempat, obat penyadar orang pingsan. Dan yang kelima adalah pencuci luka. Dan yang terakhir adalah alat-alat yang ada dalam P3K, yaitu kasa pembalut, kasa steril, plester obat, pembalut segitiga, kapas, gunting, lampu senter, dan jepitan. Begitu saja yang dapat saya sampaikan tentang P3K. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari penjelasan yang tadi, kita akan mengambil contoh patah tulang dengan kronologi seorang remaja yang mengalami kecelakaan tabrak lari, yang dimana si korban mengalami patah tulang di bagian tangan dan kaki sebelah kanan. Langsung saja kita ke praktek.
disampaikan dari Reka Kesehatan dan SAR. Reka Kesar, temukan, obati, selamatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raja Muda Wirabakti Manghayu Bumi Pratiwi. Salam Pramuka. Salam Allahu Akbar. Pramuka,